Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Apa urgensi nirmana atau desain elementer untuk seni lukis? Kita akan membahas itu di dalam kuliah seni lukis elementer ini, rekan-rekan. Dan nanti kita juga akan melihat karya Mbak Charleta. Mengapa kita membahas itu? Karena di salah satu pertanyaan ya yang disampaikan Mbak Charleta untuk tugas 8, yaitu kuliah seni lukis elementer, Thin and Shade, Six Standard Colors. Nah, itu maksudnya bagaimana? Meskipun di dalam video yang sudah ada di tugas ini sudah merangkan, tetapi tidak apa-apa, saya akan mencoba menerangkan apa itu Thin and Shade, tetapi sebelum itu agar lebih jelas adalah kita melihat urgensi nirmana. Baik, sebelum ke sana kita presensi dulu rekan-rekan mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer. Ada Mbak Khoria Husna, ada Mas Ahmad Fauzi ya, yang di seni lukis Advance, juga Mas Edi Santoso, Mbak Anandita Alvina, Mbak Ikhwana, Bu Dr. Endah, jadi Bu Dr. Ikhwana juga ya, juga Mas Thomas Sudoro, ada Pak Dr. Suherman di seni lukis elementer yang digunakan akunnya oleh Mbak Charleta, juga ada Mas Muhammad Taufik, Mbak Nia Nurmawati, Mas Badruzzaman, Mas Diko Strita, dan Mas Yongput. Di kelas sudah ada Mas Ahmad Fauzi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi. Baik rekan-rekan, apa urgensi nirmana? Nirmana itu kalau dari kata nir dan mana. Nir itu kosong, mana itu makna. Makna yang kosong atau kosong makna. Jadi ini persoalan komposisi. Kita akan warna komposisi dan sebagainya ya dalam pengolahan komposisi warna, komposisi bentuk, komposisi garis yang tanpa mementingkan arti tertentu. Jadi garisnya ini maksudnya seperti ini, warnanya seperti itu, tidak kita urusi ya. Kita tidak sedang membahas tentang hal itu di dalam nirmana, karena yang dipentingkan adalah bagaimana kita berlatih komposisi agar kita memiliki kekaan di dalam membuat bentuk. Nah, di kampus-kampus seni rupa itu hal ini menjadi mata kuliah wajib ya, dan ini pasti teman-teman akan bertemu dengan nirmana di kampus seni rupa, baik itu seni murni ya, apalagi seni murni ya, seni lukis, seni grafis itu seni murni, seni patung, maupun desain ya, desain komunikasi visual, desain interior di Kria, itu semuanya melewati nirmana ya, tidak ada kuliah seni rupa yang tidak melewati nirmana. Saya di saat kuliah gitu ya, kuliah S1 di ISI Yogyakarta juga menggunakan nirmana. Ada Mas Congput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Congput ya. Ini karya saya, nirmana dimulai dengan lingkaran warna. Lingkaran warna yang terdiri dari warna primer yaitu kuning, merah, dan biru. Kemudian yang saling dicampur antar warna primer menjadi warna sekunder. Nanti warna sekunder dengan warna primer menjadi warna intermediate. Nah, setelah itu di dalam nirmana kita kita membuat berbagai macam komposisi ya teman-teman. Misalnya ini ya. Ini kita berlatih komposisi balance through crossing ya. Dari setiap warna ini memiliki balance atau keseimbangan through lewat crossing. Jadi ada yang di kanan, ada yang kiri. Misalnya merah ini ada di sana, ada di sini, ada di sini. Kuning ada di sini, di sini, di sini. Hijau ada di sini, di sini, di sini. Gitu. Misalnya seperti itu ya. Ada juga misalnya ini ya, garis dengan teknik lilin dan tempel. Ini nggak ada maksudnya apa ya, cuma kita berlatih nirmana aja. Garis-garis ini ada yang ditempel, ada yang dengan teknik lilin, misalnya seperti itu. Atau garis dengan teknik rock gitu ya. Ini misalnya garis dengan teknik pisau palet, macam-macam teman-teman ya. Garis dengan teknik
pisau palet dan titik, misalnya seperti itu ya, atau susunan bidang bertumpuk transparan dan macam-macam ya, banyak sekali nirmana yang dibuat, misalnya ini dengan tekstur nyata ya, dengan tekstur nyata. Alhamdulillah dari semua nirmana yang saya buat ini saya mendapatkan A ya, semuanya mendapatkan nilai A mana ini. Nah, jadi saya termasuk senang membuat nirmana ya, saat itu saya kerjakan dengan keseriusan. Nah, salah satu tugas nirmana yang penting adalah membuat tin and set ya. Tin and set itu membuat nah ini tin and set ya. Ini salah satu tugas nirmana itu tin and set. Set tin dulu ya. Tin itu ini tin. Tin itu yang ke putih. Tin itu membuat warna ya menuju ke arah putih. Ini 6 standar color. 6 standar color itu 6 ya. 6 itu terdiri dari 3 warna primer ya. Tadi kan primer itu kan kuning, biru, dan merah ya. Kuning, biru, merah. Kuning, merah, biru. Nah, terus kuning dengan merah jadi oranye, merah dengan biru jadi ungu, kuning dengan biru jadi hijau. Nah, tinnya itu di masing-masing diangkat ya. Putih itu yang paling atas ya. Diangkat ke arah putih. Jadi semuanya menuju putih. Sebaliknya, tin shade itu diturunkan ke arah hitam. Nah, 6 standar color tadi itu 3 warna primer dan 3 warna sekunder. Nah, itu sangat penting nanti teman-teman ketika kita membuat bentuk-bentuk untuk membuat lukisan ya. Nirmana itu sangat penting, urgen ya, penting ketika kita membuat lukisan. Jadi bagaimana komposisi, bagaimana kita membuat gelap terang ya, tin and shade itu sudah kita pelajari, sudah kita uji dulu di dalam nirmana, maka kita tinggal aplikasikannya. Alhamdulillah ini Mas Edi Santoso juga sudah hadir ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Edi. Nah, di dalam tugas yang masih membingungkan Mbak Charleta ini, ya, tugas 8 ya, nanti silahkan dicoba aja membuat, dan kita bisa lihat tugas yang dibuat. Beberapa sudah membuat ya, mahasiswa Panjang Explorer, dan hasilnya luar biasa. Salah satu hasil yang menarik itu adalah Mas Kusrita. Mas Songput juga ini ya, Mas Songput juga membuat ditingkatkan ke arah tin dan diturunkan ke arah shade. Nah, ini saya gabungkan ya. Kalau tadi saya kan membuatnya tin and shade kan sendiri-sendiri. Ini saya gabungkan. Nah, 6 standar kalau itu ini Mbak Charleta ya. Ini karya Mas Kusrita. Jadi ada biru, kuning, merah. Merah campur kuning jadinya oranye. Kuning campur biru jadinya hijau. Ini jangan pakai yang sudah jadi ya, tetapi memang dicampur sendiri. Biru campur merah jadinya ungu. Nah, ini masing-masing kan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 6 standard color. Terdiri dari 3 primer color dan 3 secondary color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primernya 1, 2, 3 ditambah 1, 2, 3. Nah, terus ditingkatkan, dinaikkan ya ke arah putih, terus diturunkan ke arah hitam. Nah, gitu nggih. Jadi monggo nanti dicoba untuk membuat tin and shade ya untuk nirmana ini. Nah, baik, sekarang kita akan melihat karya Mbak Charleta ya. Pertama kita lihat ini di tugas kita lihat dulu tugas ya, kan Mbak Charleta ini ada 3 tugas ini. Tapi kita akan melihat langsung ke tugas keempat dulu ya. Ya ini tugas keempat, yaitu kuliah seni lukis elementan ragam pohon dengan bentuk deformasi stilisasi. Nah,
eh gini, ini tetap saya komentari nggak apa-apa ya, meskipun belum bisa kita nilai karena tidak sesuai tugas. Begini, saya komentari dulu aja. Pertama yang harus pertama kali diperhatikan ya, eh foto karya sekali lagi ya, foto karya itu di cropping, Mbak. Di cropping, tidak tidak menyisakan. Nah, ini kan masih ada sisanya ya. Di cropping hanya pada karyanya aja, di cropping. Terus kedua, jangan sampai kita nempeli karya dengan bahan-bahan lain ya. Ini kan kelihatan ditempel isolasi ya, sebelum sebelum dipoto ini ditempel ya. Nah, ini maniman ini merusak karya ya. Jangan sampai karya itu ditempeli isolasi. Terus ini kan tugas ketiga. Silakan dicek ya tugas ketiga Mbak Carlita. Eh, Pakai cat poster atau cat air ya. Belajar dulu pakai cat poster atau cat air. Eh, ini pakai kertas dan cat akrilik. Cara nulisnya bukan kertas dan cat akrilik. Cat akrilik di kertas ya. Cat akrilik di kertas. Tetapi untuk tugas ketiga ini latihannya pakai cat air dulu atau cat poster. Mengapa begitu? Karena kita akan memiliki teknik yang berbeda untuk akrilik maupun air. Akrilik dan cat air itu berbeda. Yang paling susah cat air. Kita memang berikan dulu yang susah ya, yaitu cat air. Karena cat air itu kan cat transparan ya. Tugas sebelumnya kan cat air. Untuk keberanian ya kita tetap komentari ya, tetapi belum kita nilai karena belum sesuai tugas. Untuk keberanian menggores sudah oke, sudah bagus ya. Bahkan sudah ada teknik cipratannya. Ini keberanian menggoresnya sudah jauh lebih berani ketimbang tugas pertama ya. Tugas pertama apalagi yang di dalam rumah dengan lantai yang digaris itu kan masih takut-takut. Nah, ini sudah berani, sudah berani. Cuma cara atau sudut pandangnya Mbak Carlita perlu lebih fokus lagi pada objek yang dijadikan tugas. Misalnya parkiran mobil, ya cobalah lebih kuat lagi menangkap berbagai variasi mobil yang ada di parkiran. Kalau lukisan ini itu yang lebih kuat malah ini ya atasnya ini atapnya ini dengan warna-warna yang lebih kuat, dengan bentuk-bentuk yang lebih masif kan gitu kan. Nah, maka eh, kurang fokus di dalam temanya yaitu mobil. Jadi cobalah melihat mengamati tempat maju mundur ke kiri ke kanan gitu ya sampai menemukan titik yang paling menarik. Ini sebenarnya kalau digarap dengan lebih memperhatikan gelap terang lagi sih sudah lumayan ya, bisa aja ya, meskipun kita perlu meredam yang di atas agar yang mobil-mobil di bawahnya ini akan lebih terasa lebih teridentifikasi. Ini mobil apa, ini bentuknya seperti apa, itu terasa. Nah, gelap terang itu sebenarnya ya kita ajarkan pada tugas yang kelima ya, tugas yang kelima. Tugas kelima ini Mbak Carlita menggarap dengan menarik ya. Ini tugas terbaiknya Mbak Carlita. Coba perhatikan ini garisnya berani, warnanya matang ya, warnanya matang ya. Menarik ini warnanya dengan mulai dicampur-campur gitu ya, tidak hanya sekedar menggunakan satu jenis warna, tetapi Mbak Carlita kurang 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 konsekuen di dalam membuat gelap terang. Tugas kelima, bentar ya, saya bukakan. Tugas kelima itu kan udah tidak usah dibuka ya, saya ingat ya, tapi nggak apa-apa saya buka aja biar lebih jelas ya. Tugas kelima di dalam kuliah seni lukis elementer ini melatih gelap terang, Maka kenapa kita minta mahasiswa Painting Explorer membuat
tiang listrik, karena di dalam tiang listrik itu kita akan melihat bayangan. Nah, ini kan tugas 5 kuliah silologis elementer tiang listrik, cahaya dan bayangan. Objeknya tiang listrik, bentuk realis, material basah ya. Boleh kalau ini cat air, cat fosfor, cat minyak. Melatih penangkapan cahaya dan bayangan. Nah, ini Mbak Carlita itu sudah bagus menangkap cahaya bayangannya ya. Untuk tiang listriknya kita lihat di sini ada bayangan yang panjang gitu ya, menunjukkan bahwa ini sore, terus di sini ada bangunan yang terus sehingga bayangannya menekuk ke atas. Namun begini, Pak, kalau ada bayangan yang sekuat ini ya, ada bayangan yang sekuat ini, mestinya kita harus konsekuen. Pada objek-objek yang lain pun, itu kita mesti berikan bayangan. Nah, memang tugas ini untuk memberikan kesadaran tentang bayangan. Coba bayangkan ya, ini rumah ini ya, di sisi sebelah depan dengan di sisi sebelah samping, itu cahayanya masih sama. Ya kan, putihnya masih sama. Padahal mestinya sisi samping ini tidak seterang ini ya, kalau misalnya kita ikuti bayangan ke sini kan, berarti kan frontal cahayanya di sini ini lebih gelap sih. Ini lebih gelap. Nah gitu. Terus beberapa juga terkena nah ini sebenarnya sudah ada kesadaran ya. Sudah ada kesadaran untuk membuat bayangan. Tetapi karena kita tahu ini bayangannya sedemikian kuat, di sini masih kurang kuat bayangannya, maka belum konsekuen. Nah, termasuk ini ya, kalau kita berani memberikan bayangan sekuat ini pada pohon, pada bunga-bunganya ini juga mestinya diberikan bayangan. Ini secara apa? Secara keberaniannya sudah oke, tekniknya juga enak ya, tekniknya enak. Tetapi satu, bayangannya perlu diolah lagi. Terus yang kedua, cobalah bermain komposisi agar terasa ini ya, misalnya ya, agar tidak terlalu sesak semua bidang gambarnya ini terkena objek. Bisa jadi objeknya agak agak ke kanan sedikit, terus di sebelahnya itu misalnya kita bisa memainkan aerial perspektif, maka itu akan lukisan itu akan menjadi lebih dinamis ya, objek-objeknya dinamikanya lebih kuat. Terus ini misalnya ya, ini kalau pohon ya, pohon apa namanya, pohon kelapa ya, sebesar ini mungkin perlu diimbangi ya, dengan beberapa agar tidak terlalu ini, ya mungkin saja sih ada pohon sebesar ini ya, tetapi ketika tiba-tiba di sini ada pohon di atas atap ya kita tahu ini pohonnya ada di seberang sana ya, tetapi kan terkesan bahwa ini pohon langsung ada di atap. Nah, caranya gimana? Caranya coba kita ini sebenarnya sudah mulai ada. Cobalah misalnya agar lebih menarik ya, di depan ini kan depannya terlalu kosong. Kasih misalnya pohon, kasih pohon untuk mengimbangi yang ada di belakang ini. Nah, misalnya di sini ada pohon, terus pohonnya di sini sekuat ini, nah yang belakang ini diredam, aerial perspektif. Wah, maka itu komposisinya akan sangat-sangat dinamis. Nah, komposisi yang dinamis seperti itulah yang kita latih lewat nirmana. Nah, gitu. Oke, terus yang menarik ini ya, ini menarik sekali di tugas 4 ini ya. Ini menarik ya, karya ini menarik. Bentuknya, warnanya, tekniknya, wah sini udah berani ya. Garisnya menarik ini. Bentuknya, tekniknya, komposisinya cuma kurang dinamis. Nah, persoalan yang utama dari karya ini ya, tugas 4 ini sebenarnya deformasi, Mbak. Nah, ini tugas 4 itu deformasi. Nah, keterangan deformasi sebenarnya sudah ya. Jadi Mbak Carlita kalau misalnya melihat ada tugas, terus ada istilah yang tidak tahu, di situ kan ada keterangannya. Nah, itu diikuti aja. Ini ya. Nah, ini nanti saya unjukin contoh yang menarik ya. Kita lihat dulu petunjuknya ya.
kuliah seni lukis elementer ragam pohon dengan bentuk deformasi stilisasi. Minimal 3 jenis pohon. Deformasi stilisasi. Apa itu deformasi stilisasi? Nah, ini sudah ada nih. 3 video ini coba diperhatikan ya. Ini kuliah pengantar. Ini yang ini ya, kuliah seni lukis deformasi. Itu saat saya mengajar di ISI. Ini juga saat mengajar di ISI ya, di ISI Yogyakarta. Nah, kalau yang peta konsep seni lukis itu saat saya mengajar di UI ya, Universitas Indonesia. Nah, coba diikuti dulu agar tahu apa bedanya realistik dengan deformasi. Nanti ada 3 atau paling enggak ya, ada 5 deformasi, yaitu stilisasi yang dipakai untuk tugas ini ya. Terus nanti ada destruksi, ada simplifikasi, ada distorsi, dan ada transformasi. Nah, cobalah diikuti dulu Mbak Carita ya. Diikuti dulu kuliahnya. Jadi tahu agar apa ya? Agar gini, kuliah seni lukis elementer ini adalah memberikan keluasan wawasan seni lukis mahasiswa Panjang Explorer agar mahasiswa Panjang Explorer itu memiliki banyak kemungkinan bentuk seni lukis. Kalau nanti dipakai untuk seni lukis advance, setelah mengikuti banyak kemungkinan bentuk itu, nanti akan lebih bisa diterapkan. Oh, kayaknya karyaku itu lebih menarik dengan destruksi atau stilisasi atau campuran antara simplifikasi dengan transformasi ya, misalnya seperti itu. Makanya diikuti dulu biar tahu ya. Nah, ini Mbak Carlita ini sekarang kita lihat ya contoh karya mahasiswa Panjang Explorer yang memakai tugas deformasi stilisasi ini. Ada karya menarik dari Mas Chongput. Nah, bahkan ini pernah dipamerkan di dalam pameran lukisan Panjang Explorer yang kedua, Disrupsi Membumi di Kopi Taman Tirta Jogja. Loh, ini kan menarik ya. Ini tidak realistik ini, deformasi. Jadi digaya-gayakan ya, bentuknya digaya-gayakan. Nanti dilihat di dalam pengantar itu banyak sekali contoh-contoh lukisan deformasi stilisasi. Oh, ini keren ini. Dan kemarin ketika kita lihat di pameran tuh memang luar biasa ini Mas Chongput ini ya, bagaimana membuat stilisasi ini. Demikian juga di dalam karya Mas Egis. Nah, Mas Egis ini juga karyanya pernah dipamerkan di dalam pameran lukisan Panjang Explorer yang pertama, Lumbung Padi, Lumbung Konten di Glen Rohan, Jogja. Nah, ini stilisasinya menarik, bukan lukisan, mohon maaf, bismillah. Memang bukan lukisan realistik untuk tugas kali ini. Baik, gitu nggih Mbak Carlita ya. Sekarang saya komentari dulu begini ya. Ini tugas ini ya, tugas ini pakai cat air atau cat poster ya. Berarti saya komentari gini, karya belum dinilai karena tidak sesuai dengan tugas, tidak sesuai dengan tugas ya. Silakan gunakan material cat poster atau cat air ya, bukan cat akrilik ya, bukan cat akrilik. Kenapa ya? Agar kita memiliki beragam pengalaman material. Ya, ini bedanya kuliah dengan bukan kuliah ya. Kalau kuliah itu memang didorong untuk melakukan suatu eksplorasi sebelum memakai bahasa ungkapnya sendiri. Nanti di kuliah seni lukis advance terserah itu mau pakai material apapun boleh. Ada yang pakai cat air, ada yang pakai cat minyak, ada yang pakai tinta, ada yang pakai charcoal, arang, macam-macam boleh. Terserah karena itu pilihan. Nah, untuk seni lukis elementer ini memang mahasiswa minta memiliki banyak pengalaman dulu ya gitu. Terus yang kedua, silakan karya di cropping ya, di
cropping ya. Silakan karya di cropping ya. Jadi tidak menunjukkan bagian yang bukan dari bagian karya gitu ya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Lalu ini ya. Nah, terus yang ini ya, tugas belum dinilai ya, karya belum dinilai karena belum sesuai dengan tugas ya. Silakan membuat bentuk deformasi stilisasi. Ikuti video kuliah pengantar yang ada di keterangan tugas. Nah, gitu ya. Biar apa ya? Biar Mbak Carita tahu membedakan mana yang realistik, mana yang deformasi. Jadi membuat bentuk tanaman itu tidak selalu harus realistik ya, bisa dengan deformasi. Nah, ini lumayan ya. Ini bisa kita nilai kalau ini ya. Ini nilainya lumayan lah ya. B sudah berani tapi masih bentar kita cek ya. Kualitas tekniknya oke, B. Kualitas garisnya B. Warnanya yang kurang ya, warnanya ya, gelap terangnya yang kurang lah ya. B min berarti ya, B min ya. Oke, nih B min berapa berarti? B min ya, B min yang 62 ya, 62. B min yang 62. Oke. Baik gitu, Mbak Carita kalau nggak tahu gitu boleh ya, boleh bertanya. Nanti kalau pertanyaannya itu gampang saya jawab atau singkat bisa cepat saya jawab, akan segera saya jawab lewat mungkin Japri boleh, atau kalau lama ya saya jawab di kelas seperti ini ya. Jadi saya ulas di kelas kalau itu jawabannya butuh keterangan yang lebih kompleks. Itu teman-teman, sekarang kita cek dulu nih apakah ada tugas yang lain. Oke ya, sudah ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah Seni Lukis Elementer Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Saya tunggu teman-teman untuk mengajukan karya untuk pameran Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud yang akan diselenggarakan tanggal 1 Juni 2024 di Loman Pak Hotel. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer.